Ubud. Nah itu banyak tuh. Belum yang udah produksi beneran tuh Banyu Undan tuh di sebelah selatan tuh. Sebelah selatan sini nih. Ya, ini produksi beneran nih. Berarti udah real produksi lah mereka lah. Sementara beberapa sudah ditemukan cuman belum bisa berproduksi. Sehingga mau nggak mau ya kita 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 kirim ke dalam negeri atau kita jual lagi melalui kayak model-modelnya Tangguh gitu kan. Cuman kalau kita jual, kita kirim atau kita kembangkan di dalam negeri, kalau skenario-nya onshore, nah ini pulau-pulau apa sini ya? Saya lupa di sini pulaunya. Nah ini kita bangun pipa ke sini. Nah ini kita bisa lihat di sini ada garis segitiga hitam. Ini palung. Nah palungnya itu bisa sampai kedalaman lebih dari 2000 meter di situ. Itu yang menjadi tantangan utama gitu. Yang pertama biaya mahal. Yang pertama, yang kedua hazardnya seperti apa? Karena walaupun palungnya ini palung penguman benua, bukan berarti ya ada gempa bumi sih juga mulai aktif gitu di sini kan. Nah itu yang kedua, itu harus kita pikirkan. Ya, Nah ya. itu makanya skenario paling mudah, paling gampang kalau ngembangin ya kalau Indonesia ketemu ya langsung pakai floating LNG gitu. Iya. Kita kembangin, kita apa manufacturing di atas, kita kirim ke daerah-daerah kebutuhannya seperti itu. Itu Om. Oke, oke. Mungkin ada sedikit slide aja tambahan tadi ya, dari apa yang udah disampaikan Om Berry. Siap. Jadi kita udah cover geologinya kan tadi komprehensif banget dari Om Berry. Saya pribadi belajar banyak di sini. Basin analisisnya, tadi structure-nya, regional geologinya dan sebagainya. Nah ini saya nambahin sedikit aja tentang lebih ke arah reserve-nya dan field development plan-nya. Tadi juga udah dibahas sama Om Berry sebenarnya, Kayaknya belum itu participation tuh. interestnya mainly Inpex kan ya, Inpex ini yang biru tua ini, dan sisanya tuh Shell, tapi dia kayaknya sebentar Belum lagi. kelihatan kayaknya, slide-nya dong. Oh belum ya? Belum, di stop share dulu aja dong kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Beda slide kayaknya. Oke, let's see. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke, Ah, oke. oke. Nambahin aja sebenarnya tadi udah banyak di cover sama Om Berry. Kita udah tahu tadi Abadi itu conventional gas field di discover tahun 2000, berada di Blok Masela tadi, water depth-nya sekitar 1900 feet. Dan sekarang projectnya under approval stage lagi nih karena beberapa kali mereka udah push buat POD kan. Yang pertama di cancel karena apa? Perubahan processing unit dari offshore ke onshore. Dan dari berita saya baca recently, mereka dipush lagi buat mengadakan facility buat CCUS. Jadi bakal ada revise FID lagi nih, Final Investment Decision sama POD lagi. Uh, Targetnya 2022 tahun ini, berarti agar mereka bisa progress sama FEED ya, front end engineering design dan lain sebagainya. Dan juga baru-baru ini ada clue bahwa Shell mau divest kan sebenarnya, makanya dia coba mau offer ke beberapa company lainnya. Dan saya lihat recently berita salah satunya ExxonMobil, mereka interest buat uh, ambil beberapa share-nya dari Shell di sini. Dan ini lumayan bombastis juga nih, biayanya ini gede juga karena kita tahu bahwa ini adalah lapangan yang besar dan butuh banyak pembangunan processing unit lah, FPSO lah, piping dan lain sebagainya. Ini diprediksi 20 billion, bukan million lagi, 20 billion dollar. Jadi lumayan besar dan pasti kita butuh investor dari luar negeri ya, global investor buat benar-benar invest di Abadi Field nih biar cepat jalan. Ini termasuk juga FPSO-nya yang jadi uh, tulang punggung produksi di Abadi. Terus tadi udah dibahas juga sebenarnya sama Om Berry bahwa productionnya itu bakal plateau sekitar 20 tahunan, dari sekitar 2029 ke sekitar 2045, sekitar segitulah. Dan di expect mulai di 2028 sorry, dan peak di 2029, approximately bakal produce 34.000 barrel per day, lumayan lah oil and condensate.
Nah, sekarang kan yang paling gede kan IMCL ya, sekitar berapa sih sekarang? Di bawah 200.000 ya kalau nggak salah, 180.000 atau sekian, saya nggak tahu detailnya. Ya, betul. Terus juga yang jelas gasnya lumayan di sini tadi kayak yang udah dibilang Om Berry, dan most importantly nih paling potensial yaitu LNG-nya. Karena oke, kalau natural gas, gas biasa, conventional gas, kita emang butuh piping dan market dan lain sebagainya buat bener-bener distribute. Tapi kalau udah di-convert ke LNG, kita bisa lariin dia kemana aja sebenarnya. Kayak misalnya yang di Papua Nugini itu mostly produksinya udah LNG. Jadi once dia udah di liquefied, udah di apa, diproses, di pack, tinggal kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Apalagi sekarang Eropa lagi krisis krisis gas kan, karena apa, penghentian supply dari Rusia ya. Ini sebenarnya harus dijadiin momentum nih buat pemerintah Indonesia biar cepat-cepat mendevelop abadi itu segera di convert jadi apapun itulah, natural gas atau most importantly LNG. Terus tadi udah dibahas juga sebenarnya reserve-nya nih, recoverable reserve, mostly bakal di-convert jadi LNG, ini yang jadi priority-nya. Karena trennya juga sekarang itu dia lebih lower emission yang jelas kalau LNG dibanding gas. Dan yang kedua, di line up-nya di sini adalah crude oil dan condensate tadi kan, lumayan juga dia sekitar berapa tadi, 308 ya, totalnya ya 308 juta total reserve-nya, 308 juta oil and condensate, lumayan juga lah. Maksudnya mainly gas, cuman dia masih ada input dari oil dan condensate. Nah, ini tadi menarik nih ya. Om Berry tadi udah menyentuh juga sebenarnya plan of development-nya. Tapi benar, tadi once diproduce dari production wells, tadi dia akan dialirkan ke dua titik utama ya. Kalau bisa dilihat di sini, satu ke FPSO-nya, ke Floating Production Storage and Offloading Facility (FPSO). Kemudian condensate-nya akan di-offload lagi ke kapal yang khusus untuk carry condensate, terus akan dialirkan lagi atau didistribusikan lagi. Dan ini yang paling penting nih, dia akan si dry gas-nya akan diekspor dari FPSO ke onshore LNG plant. Ini makanya yang bikin lama juga karena kita sebelumnya ada perubahan plan kan dari pemerintahan kita dari offshore ke onshore. Itu makanya yang membuat operator di sini merevise lagi POD-nya, plan of development-nya. Jadi ya kan klaimnya pemerintah bahwa ini akan lebih banyak membuat lapangan kerja dan lain sebagainya. Cuman yang terpenting juga di sini kita harus tahu timingnya juga nih, kita jangan sampai kalah timing lagi sama neighbor country kayak terutama Australia sama PNG, karena mereka udah lebih dulu dan lebih agile nih dalam memproduksi gasnya. Scarborough tadi kan udah dibilang juga Om Berry udah produce. Dari PNG, LNG juga udah produce, bahkan mereka udah produce dalam bentuk LNG. Jadi kita agak ketinggalan jauh nih. Makanya oke, kita bagus nyimpen segala macam, cuman benar-benar di sini timingnya mesti kita pastikan juga, jangan sampai kita kalah momentum sama neighboring country gitu. Market oke, kita harus cepet-cepet cari market juga, makanya ibarat quote and quote energy intelligence kita mesti bagus nih, orang-orang yang benar-benar tahu di mana marketnya, di mana kapan neighboring country kita udah mulai decline dan kita harus masuk. Itu benar-benar harus benar-benar dipahami oleh pemerintah kita. Itu aja sih Om Berry, nambahin sedikit aja, tadi udah banyak di cover sama Om Berry sebenarnya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, di kesempatan yang lain kita akan diskusi lagi tentang apa sih behind the scene ini semua, kenapa sih lama banget di operationnya di acquire sama Inpex dari 98, Discovery tahun 2000, sekarang udah lebih dari 20 tahun semenjak Discovery, tapi kok belum produce juga nih. Padahal analognya ya, yang sama-sama besar nih, Banyurip di mana saya kerja sebelumnya di Cepu Blok, itu Discovery 2001
dan udah mulai full field production di sekitar 2015 2016. 15 tahun semenjak itu. Nah, ini kita udah more than 20 tahun tapi belum juga jalan nih, belum, not even first gas kan dari Abadi. Jadi mudah-mudahan deh, harapan kita semua ini cepet jalan jadi bisa buat nambah energi lah buat Indonesia. Segitu aja nih dari saya, nambahin sedikit dari Om Berry. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi sebelum kita um, offline, karena udah malam juga nih di sana kan. Apakah Anda? Kalau enggak ya kita balik lagi ke ngopi-ngopi. Monggo, monggo.